hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan, berkati kami, bimbinglah kami sepanjang pembelajaran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran kelima, dengan tema berkomunikasi dengan Tuhan. Bahan bacaan Alkitab kita terambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13 dan Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Nah, anak-anak, bacalah Matius 9 ayat 13, Matius 6 ayat 9 sampai 13 dan Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Nah, anak-anak, melalui doa Bapa kami, kita dapat mengenal dan memahami struktur sebuah doa yang baik yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Lalu, melalui doa Bapa kami pula, melalui doa itu pula kita dapat mengetahui isi sebuah doa kepada Tuhan. Di dalamnya ada sapaan, pengakuan kemuliaan Tuhan, dan harapan atau keinginan manusia kepada Tuhan. Lalu melalui teks Yakobus, kita menyadari bahwa doa memiliki kekuatan, tapi bukan dalam arti magis. Doa memiliki kuasa apabila disampaikan dengan penuh keyakinan atau kepercayaan pada kemahakuasaan Tuhan. Namun, perlu diingat bahwa manusia harus tetap berserah pada Tuhan atas jawaban doa yang Ia sampaikan. Paradoks doa adalah kita memohon dengan penuh keyakinan, tetapi pada saat yang sama kita berserah kepada Tuhan untuk menjawab doa kita menurut kehendak-Nya. Bagi umat Kristen, berdoa merupakan salah satu kebutuhan hidup beriman. Tanpa berdoa, seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan sebetulnya tidak sungguh-sungguh percaya karena ia tidak pernah berkomunikasi atau tidak pernah merasa membutuhkan Tuhan. Nah, anak-anak, berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah bercakap-cakap atau berbicara kepada Tuhan kita. Dengan berdoa, kita seperti menyampaikan isi hati atau cerita kita kepada Tuhan, baik itu berupa cerita menyenangkan, cerita keluh kesah, maupun keinginan. Dan setiap orang, baik muda maupun tua, boleh berdoa kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Nah, anak-anak, akan tetapi berdoa ternyata tidak pantas dilakukan secara sembarangan tanpa tujuan atau motivasi yang jelas. Apalagi jika di dalamnya ada keinginan yang egois atau jahat terhadap orang lain. Untuk itu, melalui teks Alkitab yang kamu baca, Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal, apa dan bagaimana berdoa kepada Tuhan dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, doa Bapa kami merupakan salah satu pengajaran yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya dalam pengajaran melalui doa. Pengajaran doa Bapa kami tercatat hanya 2 kali, yakni dalam Injil Matius 6 ayat 19 sampai Matius 6 ayat 9 sampai 13. Dan
Injil Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Dengan struktur yang berbeda, doa Bapa Kami dalam Injil Matius ditempatkan dalam rangkaian pengajaran Yesus yang terkenal dengan sebutan khotbah di bukit, secara khusus dalam rangkaian pengajaran mengenai ritual ibadah yang benar. Nah, anak-anak, doa Bapa Kami merupakan doa yang sempurna yang diajarkan oleh Yesus, tahap demi tahap disusun dengan pemahaman yang mendalam mengenai kehidupan manusia dan kebutuhannya, terutama bagi masyarakat. Secara utuh dan seimbang, Matius menuliskan doa yang Yesus ajarkan dengan menampilkan kemuliaan, kerajaan, dan rancangan Allah di dalamnya, baik dalam pengakuan terhadap Allah maupun dalam permohonan manusia yang terdapat di dalamnya tersebut. Nah, anak-anak, doa Bapa Kami memiliki nilai menyeluruh mengenai kepada siapa doa itu diucapkan dan apa saja yang harus dilakukan setelah doa tersebut diucapkan. Nah, anak-anak, namun perlu diingat bahwa doa Bapa Kami bukanlah bentuk doa yang baku bagi orang-orang percaya, sehingga doa ini harus menjadi wajib. Nah, anak-anak, Yesus tidak pernah mengharuskan demikian. Yesus mengajarkan doa tersebut sebagai model agar orang-orang percaya berdoa seturut dengan kehendak Tuhan dan cara yang mencerminkan kerajaan Allah. Doa bukanlah kesempatan untuk menonjolkan diri sendiri kepada Tuhan. Nah, anak-anak, doa bukanlah aktivitas ibadah yang memaksa Tuhan harus menuruti keinginan kita. Dan doa yang diucapkan dengan bertele-tele, intonasi yang kuat dan bernada yang memerintah. Nah, anak-anak, doa Bapa Kami adalah sebuah doa yang mencerminkan banyak hal dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa yang bukan sekedar berkata-kata yang diucapkan oleh mulut, tetapi juga sebuah perilaku kehidupan. Nah, anak-anak, kemudian dari doa Bapa Kami, kamu juga dapat melihat dan mempelajari beberapa unsur doa yang kamu latih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam doa ada sapaan kepada Tuhan, atau ada pembukaan yang menunjukkan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya, dalam teks Alkitab yang kamu baca, kamu menemukan kata Bapa Kami yang di sorga. Bapa adalah sapaan seorang anak kepada ayahnya. Ini menunjukkan kedekatan si anak kepada ayahnya. Nah, anak-anak, Yesus memakai contoh kata Bapa karena pada waktu itu di Timur Tengah tempat Yesus berada, seorang ayah dekat dengan anak-anaknya dan selalu berusaha melindungi anak-anaknya dari bahaya. Nah, anak-anak, karena itu, ketika kita memakai kata Bapa, kita pun sedang menunjukkan kedekatan hubungan kita kepada Tuhan, yaitu hubungan yang dilandasi rasa sayang dan kepedulian. Meskipun Tuhan berada di surga, namun Dia dekat karena selalu ada memperhatikan dan melindungi kamu. Nah, anak-anak, yang kedua, di dalam doa kita juga menyatakan kemuliaan Tuhan. Kata-kata yang Yesus pakai adalah, "Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu." Kita percaya
bahwa Tuhanlah yang memiliki kekudusan, dan karena itu Tuhan layak disembah oleh manusia. Kemudian, melalui kata-kata "Jadilah kehendak-Mu", kita menyadari bahwa apapun keinginan kita kepada Tuhan, pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya, yang utama adalah Tuhan, sebab Ia yang paling mengerti apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita berserah atau menyerahkan wewenang jawaban doa kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, yang ketiga, di dalam doa kita menyampaikan keinginan kepada Tuhan Yesus, memakai kata-kata, "Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Nah, anak-anak, kita meminta kepada Allah untuk memberikan makanan sebagai kebutuhan kita. Melalui permohonan ini, kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Selanjutnya, apa yang kita minta hanya untuk hari ini saja? Mengapa? Supaya kita belajar memuaskan diri dengan apa yang sudah kita dapat untuk satu hari. Ini menghindari sikap tamak, serakah, dan rasa tidak puas. Ampunilah kesalahan kami. Nah, anak-anak, sebagai manusia, tentu kita tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam perkataan, perbuatan, maupun pikiran, sehingga sudah sepatutnya kita meminta ampun dan memohon pengasihan Allah. Allah Maha Pengampun. Dia akan mengampuni setiap dosa kita, asal kita sungguh-sungguh memohon ampun kepadanya. Hanya karena dengan memohon pengampunan, kamu akan memiliki hati yang tidak terbeban di hadapan Tuhan, dan memiliki rasa bebas dalam arti bertanggung jawab. Nah, anak-anak, kemudian janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita tahu benar bahwa dalam kehidupan sehari-hari selalu ada godaan dan cobaan untuk berbuat curang atau jahat terhadap orang lain atau makhluk hidup lainnya. Kadang-kala kita kuat, tetapi kadang-kala kita juga lemah, sehingga sewaktu-waktu bisa tergoda dan jatuh dalam pencobaan. Untuk itu, kita perlu meminta agar Tuhan melindungi, menjaga hati, pikiran, dan perasaan kita dari segala hal yang jahat. Kita juga perlu waspada terhadap setiap cobaan dan godaan. Nah, anak-anak, melalui doa ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa doa bukanlah sekedar kesempatan untuk meminta dari Tuhan segala sesuatu yang kita inginkan. Dalam doa, kita juga perlu memuji, memuliakan, dan mengagungkan kebesaran dan kemahakuasaannya. Dalam doa, kita juga meminta bukan kehendak dan keinginan kita yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan. Hal ini dipertegas dengan kata amin, yang selalu mengakhiri setiap doa kita. Kata amin berarti ya, sungguh, atau benar. Dengan mengucapkan amin pada setiap akhir doa, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk setiap doa kita. Nah, anak-anak, kemudian dari teks Yakobus, kita belajar tentang keyakinan dalam berdoa. Pada bagian awal Yakobus berbicara tentang penyakit jasmania. Kita boleh menangani penyakit dengan meminta doa dari para penatua atau pemimpin gereja. Tugas para gembala dan pemimpin gereja ialah mendoakan orang sakit dan mengoles mereka dengan minyak. Beberapa gereja melakukan ini, beberapa tidak. Nah, anak-anak,
Yakobus memberikan gambaran tentang tugas para pemimpin untuk umat untuk mendoakan umat gembalaannya. Dan tugas berdoa ini adalah sebuah tanggung jawab iman para pemimpin. Nah, anak-anak, minyak rupanya melambangkan kuasa Roh Kudus yang menyembuhkan. Minyak itu dipakai untuk membantu iman, tetapi Yakobus menekankan bahwa yang terpenting adalah doa. Doa yang efektif harus dipanjatkan dalam iman. Jikalau orang sakit akan disembuhkan, Tuhan akan memberikan iman sesuai dengan kehendak-Nya. Mungkin orang tidak selalu disembuhkan. Sekalipun demikian, gereja harus terus-menerus mencari kuasa penyembuhan kerajaan Allah dalam belas kasihan terhadap orang sakit dan demi kemuliaan Kristus. Nah, anak-anak, lalu apakah yang dimaksud dengan doa orang benar sangat besar kuasanya? Doa orang benar tersebut dimaknai memiliki pengaruh atau kuasa yang mendekatkan orang kepada Allah, membangun secara rohani, menuntun orang yang didoakan kepada persekutuan dengan Allah, membawa kasih karunia, kemurahan, dan sejahtera, membawa yang terhilang kepada Kristus, memberikan hikmat, penyataan, dan pengenalan akan Kristus, membawa kesembuhan, dan menjadikan kehadiran Kristus nyata bagi mereka. Nah, anak-anak, teks kitab Yakobus menegaskan hal itu. Tuhan mendengarkan doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mengabulkan doa kita menurut kehendak Tuhan. Yakobus mengingatkan kita bahwa doa yang dengan yakin disampaikan kepada Tuhan memiliki kuasa yang sangat besar. Karena itu, latihlah berdoa yang baik dan benar kepada Tuhan. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkaulah Tuhan yang menciptakan dan selalu memelihara kami. Ajarlah kami, anak-anak-Mu, berdoa kepadamu, karena kami masih belajar dan bertumbuh. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dalam keadaan senang maupun susah. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah saja. Anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.